Ini adalah part 2 dari review lengkap Honda Brio Satya. Di sini kita bakal ngomongin eksterior, interior, bagasi, dan kesimpulan dari si Honda Brio Satya ini. Langsung aja tonton part 2-nya. Lima, detail eksterior. Ini adalah Brio generasi kedua yang mungkin kalau kalian lihat dari bagian depan dan samping depan aja masih ngira ini Brio generasi pertama. Well, buat ngerangkum perubahan generasi pertama ke yang kedua ini emang simple. Ini kayak Brio generasi pertama dengan bagian depan yang sedikit dioperasi jadi mirip Mobilio baru, dan setengah ke belakang dioperasi total yang sekaligus ngasih efek lebih panjang. Yang artinya Brio ini masih pakai platform yang sama dengan sebelumnya meski udah ganti generasi. Oke, kali ini kita fokus omongin Brio Satya aja ya. Kalau ada yang mau tahu bedanya Brio Satya dan Brio RS, silahkan cek video kita sebelumnya yang udah sangat-sangat kita detailin. Tampang depan emang berubah jadi mirip Mobilio, yang artinya ubahan dibanding sebelumnya termasuk banyak, yaitu di bumper depan, kap mesin, lampu, grill, sampai fender depan. Overall pun ngasih tampang yang lebih modern karena sekarang lekukan-lekukannya kelihatan lebih mengotak dibanding sebelumnya yang agak membulat. Oh, dan kita suka sentuhan grill chrome yang nyambung terus sampai ke sisi dalam lampu itu. Detail lampunya cuma varian S yang nggak ada fog lampnya, di semua varian lain ada. Anyway, belum ada di RL, adanya lampu kecil berupa strip LED, lampu besarnya halogen, lampu jauhnya juga halogen, dan fog lampnya halogen. Sampingnya kelihatan dong, pilar B ke depan masih mirip sama Brio sebelumnya, tapi pilar B ke belakang udah beda. Itu karena emang pintu depan masih pakai bagian yang sama kayak Brio sebelumnya, tapi pintu belakang perlu diganti karena jarak antar bannya dibuat lebih panjang. Brio Satya mau yang S dan yang E, pilar B-nya sewarna body, jadi belum dikasih cover hitam. Varian S dan E lampu seinnya juga masih kepisah di fender, dan spionnya jadi kelihatan lebih polos gini. Soal velgnya, varian S dan E sama-sama pakai 14 inci, tapi di S pakai velg kaleng yang ditutupin sama dop. Sedangkan yang E velg alloy warna silver kayak gini. Bannya sama-sama pakai Dunlop NASIF 17565 R14. Sedangkan bagian belakangnya, nah ini sisi yang full baru. Kalau kalian suka Brio yang dulu karena ciri khas bagian belakangnya mayoritasnya kaca, mungkin bakal sedikit sedih lihat yang baru ini, karena bagasinya kali ini kelihatan lebih biasa. Di sisi lain, bokong baru ini emang ngasih kesan buritan yang lebih besar dibanding sebelumnya. Apakah agak mirip Datsun Go yang pakai lampu Honda Freed? Ah masa? Brio Satya bagian atasnya pakai spoiler yang berbentuk terintegrasi dengan high mount stop lamp panjang yang membulat. Kalau ambil yang varian S, gampang dibedain dari nggak ada wipernya. Yang varian E ada, tapi nggak ada defogger juga ya. Sedangkan bagian bawah keduanya emang kelihatan lebih polos. Lampu belakangnya full halogen, lampu malamnya strip kecil aja di atas, tapi uniknya kalau lampu malam nyala sekaligus direm kayak membentuk huruf C gitu di lampunya. Ada high mount stop lamp LED, sedangkan lampu mundur, lampu sein, dan lampu nomor platnya halogen. Gimana? Kalian lebih suka bentuk Brio baru ini atau Brio yang sebelumnya? 6. Interior. Nah, kalau kalian ingat Brio yang pertama kali muncul, itu kan pintu depannya berasa enteng banget ya, yang ngasih kesan murahan banget gitu. Di sini sih untungnya udah kerasa berat nih, pintu udah tergolong berat lah. Cuman emang pas ditutupnya, bunyi bebnya belum bunyi yang solid-solid banget gitu. Cuman ada problem, namanya juga LCGC, ya nggak? Nah, buat napak dalam itu masih tergolong rendah, jadi masih gampang buat masuknya. Dan pas udah di dalam, impresi pertama kalian pasti langsung mikir, wow, sama aja interiornya kayak Brio sebelumnya. Well, emang soal desain di kabin ini, perubahan di Brio ini emang masih mirip banget sama Brio yang terakhir kali. Tapi ya harus diingat juga, desain dashboard Brio sebelumnya baru berubah di tahun 2016. Jadi pakai bentuk dashboard yang mirip Jazz ini dibanding sebelumnya yang kelihatan polos dan murahan banget. Jadi ya masih kelihatan not bad lah dashboard Brio ini yang dibuat jadi mirip Jazz ini, dan mirip Mobilio ini, dan mirip BRV ini. Oh, kalau Brio Satya sebelumnya warna dashboard dan pintunya itu dual tone hitam dan beige, sekarang jadi hitam semua warnanya, kecuali tinggal joknya aja yang masih warna beige. Pas di dalam kesannya itu yang langsung berasa joknya tergolong empuk lah ya, kayak gini. Cuman emang yang di Satya ini dia masih pakai jok yang model lama kan, itu bagian bawahnya belum ada supportnya gitu.
Jadi belum ada yang bisa nopang paha kita buat nggak gerak ke kiri kanan kayak gini. Cuman emang bagian belakangnya itu dia udah ada supportnya sih, jadi bisa nahan gerakan punggung kita supaya nggak kiri kanan pas kita lagi bermanuver kayak gitu. Nah, posisi duduk kita itu kalian mau pilih Brio yang Satya paling murah, Satya yang tengah, atau mau pilih Brio RS pun itu nggak ada pengatur ketinggian sama sekali di sini ya. Jadi emang ketinggiannya fix, dan buat sebuah hatchback di driver sini tergolong lumayan tinggi lah. Jadi visibilitas kita keluar masih dapat dengan jelas. Nah, mungkin beberapa kalian ada yang nanya kenapa nggak rendah ya buat ngasih posisi yang lebih fun gitu. Nah, ini kan mobil pasti banyak juga yang pengendaranya tinggi 150 cm, 160 cm. Buat mereka itu kalau misalnya dibuat lebih rendah lagi joknya pasti bakal susah buat ngelihat keluar. Dan buat yang perlu kalian ketahui juga, ini bentuk dashboardnya itu agak miring ya. Jadi kirinya rendah, tapi kanan sini agak tinggi. Nah, ini kalau misalnya kalian tingginya di bawah 160 cm, saran kita cobain dulu duduk di sini. Apakah bakal kehalangan sama tingginya dashboard ini atau enggak? Karena kalau kalian kehalangan tuh bakal sangat membatasi visibilitas kalian keluarnya nanti. Karena ini nggak bisa ditinggiin lagi kan, jok. Nah, terus pengaturannya depan sini itu slide dan recline. Iya. Sama kalau kalian pilih yang Satya itu joknya kan dia masih pakai jok yang headrestnya nyambung nih. Set, jok pocong gitu ya kalau kata orang-orang. Ini untungnya sih posisi duduknya dia tergolong lumayan ergonomis. Jadi kalau kita pengen nyetir sambil sandaran, itu kepala kita nggak perlu terlalu ngedangak ke belakang. Set, masih lumayan lah segini lah. Jadi emang belum ke depan-depan banget, cuman nggak terlalu ke belakang sampai ngedangak banget gini juga. Masih kayak gini. Dan enaknya ini headrestnya tergolong tinggi. Jadi kalau tinggi kalian 170 cm ke atas pun, itu bagian kepala kalian yang sandaran masih sandaran pas di headrestnya sini. Jadi nggak ketusuk kayak di Agya Ayla kan dia. Kalau kalian tinggi 170 ke atas tuh pasti pas sandaran malah ketusuk ujung headrest atasnya sih itu. Kalau sini enggak, masih pas lah. Nah, cuman emang di sini belum ada pengatur ketinggian seatbelt. Jadi seatbeltnya masih fix nih posisinya di sini. Oke. Nah, buat sandaran tangannya yang di pintu itu bahannya plastik normal lah buat sekelas ini. Rata-rata emang plastik semua sandaran tangannya. Sedangkan yang di tengah sini dia nggak ada sandaran tangannya sama sekali ya. Jadi agak gantung. Terus buat posisi kaki kiri driver itu di sini emang nggak disediain pad buat sandaran kaki kiri, jadi dia nggak ada gundukan tambahan gitu. Cuman enaknya dia bagian bawahnya lega nih, jadi kaki kalian mau maju-maju sampai mana juga masih kerasa enak. Dan karena bagian konsol tengahnya ini, fascia tengahnya dia mengurus di bagian bawahnya, jadi gerakan kaki kalian tuh bisa lega ke tengah gini. Biasanya kan agak kehalangan sampai di sini nggak. Jadi kaki kalian bisa bebas ke arah dalam sini, no problem. Nah, setirnya pengaturannya dia cuma tilt aja, jadi emang gak ada teleskopik, cuma naik turun aja. Cuman kalau kalian lihat posisinya dia udah tergolong maju, udah tergolong jauh dari dashboard. Makanya emang udah ngasih posisi nyetir yang lebih fun lah, udah ngasih lebih pas buat nyetir sambil manuver kayak gitu. Kalau ngomongin kualitas, udah jelas banget semua di sini masih bahan plastik. Ya, bisa berekspektasi apa sih soal kualitas interior mobil di bawah 200 juta. Tapi kalau dibanding sama Agya, Karimun, dan Datsun Go, ya kualitas plastik-plastik ini masih sedikit berasa lebih solid. Dan ada bahan yang dikasih motif-motif ala karbon-karbonan nih. Dan di sini lumayan banyak list silvernya, dan di tengah ada panel piano black. Tapi silver dan piano black ini nggak ada ya di varian S. Belum ada kulit juga yang lapisin lingkar setirnya. Tapi yang paling kita nggak suka adalah tuas lampu sein dan wiper ini yang kelewat tipis, mirip mobil tahun 2000-an awal. Beberapa detail lain, sun visor ini dua-duanya udah ada kacanya nih, nice. Ya buat sekelas gini wajar lah ya kalau nggak ada lampunya. Ngomongin lampu, kalau malam kita nyalain lampu mobilnya, yang dikasih backlight cuma di bagian head unit dan kontrol AC-nya aja. Sisanya kayak tombol audio di setir, tombol kontrol jendela dan spion, dan bahkan di tuas transmisi ini aja nggak ada backlightnya loh. Oke, kita ke belakang. Nah, kalau di Brio yang lama kan pintu belakangnya tuh kerasa enteng banget gitu ya buat dibuka kayak gini. Jadi ngasih kesan yang murahan gitu. Di sini yang baru sayangnya masih kerasa enteng juga. Cuman emang nggak seenteng yang lama. Masih lumayan berat, jadi not bad lah. Dan begitu ditutup pun bunyinya sedikit lebih solid ya, sedikit ngasih kesan lebih beb gitu. Nah, buat masuknya itu kepala kita emang harus sedikit lebih nunduk, soalnya mobil kecil juga kan. Dan kalau kalian lihat bagian belakangnya dia nukik banget gini ke bawah, jadi emang kepala kita harus sedikit nunduk pas masuk. Dan begitu kita di dalam, kesan yang langsung berasa itu adalah joknya berasa empuk ya. Dia mirip-mirip kayak di Agya yang baru, terus kayak di Ignis juga, kurang lebih sama lah rasa joknya. Dan itu kita posisi duduk belakang sini lebih tinggi dibanding depan. Jadi di belakang pun kita masih dapat visibilitas yang bagus buat ngeliat keluar sana. Nah, kalau kalian inget di Brio yang lama,
Itu salah satu hal yang paling parah adalah jadi penumpang belakang. Itu karena dia mobil kecil banget, jadi duduk belakang tuh bener-bener berasa sempit banget di Brio yang lama. Dan itu dia nggak ada headrestnya kan di belakang, jadi itu bener-bener bikin kepala ngegantung. Dan penumpang nggak enak deh pokoknya dapet di duduk belakang di Brio dulu. Nah yang sekarang itu akhirnya jadi jauh lebih proper. Karena kalian lihat aja, karena wheelbase dia lebih panjang sekarang, nih ruang penumpang di belakang jadi jauh lebih luas. Tuh, lihat ruang kakinya. Bener-bener masih jauh banget sama jok yang di depan. Jadi bener-bener kerasa lebih lega belakang sini. Dan ruang kepala pun no problem lah. Emang dia nggak terlalu luas ya, karena emang bagian belakangnya nukik gitu kan. Jadi ruang kepalanya masih sisa sedikit. Cuman yang penting masih belum mentok. Dan kalau kita sandaran pun itu juga masih pas lah, ruangnya masih belum mentok kayak gini. Nah, dan enaknya sekarang itu kita dapat 3 headrest adjustable. Jadi kalau yang dulu itu kan dia nggak ada headrestnya sama sekali, dia adanya cuma gundukan gitu yang bikin kepala kita kalau duduk ngedangak gitu di belakang. Nah sekarang karena udah ada headrestnya, jadi posisi duduk kita bisa lebih relax. Dan kita sukanya si headrest ini tergolong empuk ya, jadi bikin kepala kita pas sandaran ini tuh terasa enak banget. Nah dan posisi duduk di belakang ini itu dia tergolong ke arah relax ya, jadi sandarannya tuh kita nggak terlalu tegak. Makanya kita kalau duduk buat perjalanan jauh pun masih tergolong nyaman kayak gini. Mantap, improvement yang benar-benar jauh banget dibanding di Brio yang lama. Nah terus detail-detail lainnya itu kita dapat sandaran tangan di pintu sini, cuman emang masih plastik ya, nggak masalah lah. Yang enaknya sekarang kontrol buat buka tutup jendelanya udah nyatu nih. Jadi nggak kayak di versi lama yang kelihatan kayak aftermarket gitu, kontrol power window-nya. Nah jendelanya pun dibukanya nggak full ya, jendela yang belakang sini. Terus kalau kita pengen duduk bertiga, buat ngelangkah ke tengah sini itu tergolong gampang karena konsol tangannya dia nggak maju-maju banget ke belakang. Jadi kaki kita bisa santai aja ngelangkah kayak gini. Nah begitu dari tengah, emang dia ada sedikit gundukan kecil di lantai ya. Jadi kalau anak kecil sih kaki kalian bisa tetap bisa ke tengah gini gitu. Cuma kalau kalian orang dewasa pasti kakinya lebih enak ke kiri sama kanan gini. Nah cuman emang dia ngasih sedikit kesan murah nih, karena dudukan jok depan itu besinya kelihatan banget bener bawah sini. Jadi emang ngasih kesan yang lebih murah gitu. Cuman bisa berekspektasi apa sih kita, toh ini mobil di bawah 200 jutaan juga kan ya. Nah bagian bawah jok ke sini dudukannya di tengah itu emang sedikit lebih tinggi dibanding kiri kanannya. Jadi kalau kalian lihat jok bawah ini bagian bawahnya sedikit ada konturnya ya, lumayan lah, jadi nggak kelihatan kayak jok murah banget gitu. Nah tapi ini masih empuk juga buat dudukin. Dan bagian belakangnya itu emang sedikit banget lebih maju dibanding di kiri kanannya. Cuma masih sama juga, masih empuk juga, masih nggak mengganggu buat duduk tengah sini. Dan kayak tadi kita bilang udah ada headrestnya juga nih, set ya. Jadi buat duduk bertiga di belakang sekarang jadi jauh banget lebih proper. Nah cuman emang di tengah sini seat beltnya masih 2 titik ya, jadi dia belum 3 titik ya di Agya gitu. Nah terus detail lainnya lagi di belakang, itu di belakang jok depannya sama-sama udah ada kantongnya di kiri dan kanan, mantap. Nah terus kalau kalian duduk di yang Satya ya, jok depannya itu kan masih dapat yang model headrest nyatu gini. Makanya kalau dari belakang kelihatan kayak jok pocong gitu ya kalau kata orang-orang. Kalau kalian duduk di Brio yang RS sudah, karena dia pakai jok yang lebih baru, makanya kelihatan lebih normal belakang sini. Cuman emang dia nggak makan tempat banyak banget kayak di Ignis tuh, joknya kayak gini. Kalian duduk belakang sedikit kehalangan gitu sama headrestnya. Kalau di sini nggak terlalu, jadi ngeliat ke depan masih jelas banget. Terus juga di sini di kiri dan kanan udah sama-sama udah ada pegangan tangannya, cuman emang belum ada gantungan bajunya ya. Problem. Oke. 7. Bagasi. Kalau di Brio yang lama itu kan buat buka bagasinya harus pakai tuas dari depan tuh ya, atau pakai kunci gitu terus kita buka manual dari belakang gini. Nah sekarang kalau pengen buka bagasinya, set, nggak ada lubang kuncinya. Nah itu soalnya si Brio sekarang udah pakai tombol buat buka pintu dari belakang gini. Dan dia bukan handle yang konvensional ya, ini dia tombol yang ada motor elektris. Jadi begitu kita pencet, set, dia bakal ada mekanisme motor yang ngebuka latch-nya dari bagian dalam sini, terus dia bisa kebuka normal kayak gini. Mantap. Nah terus buat bagasinya itu sayangnya khasnya Honda nih ya, kebanyakan mobil-mobilnya itu dia nggak dikasih parcel shelf alias pemisah bagian atas sama bagian bawah. Jadi ini kalau kalian tutup, misalnya kalian taruh barang berharga gitu, apa Indomie gitu dan lain-lainnya, terus maling lihat dalam sini, nah itu bisa kelihatan. Jadi bisa membahayakan barang-barang yang ada di dalam sih. Sayangnya nggak dikasih tuh ya dari dulu sampai sekarang. Nah terus bagasinya sendiri ini adalah salah satu bagian yang paling dibanggain sama Honda, karena si Brio ini kan tambah panjang nih ya. Jadi dia bilang kapasitas bagasinya meningkat drastis dibanding sebelumnya. Nah soalnya emang di Brio lama tuh kapasitas bagasinya tergolong sempit. Yang sekarang sih sebenarnya tergolong oke lah ya, tergolong so-so sih sebenarnya, nggak dibilang luas-luas banget juga enggak.
mirip-mirip sama bagasinya Agya sama Ignis, itu beda-beda dikit. Malah menurut kita ini kalau dibanding si Ignis sedikit lebih kecil gitu kapasitas bagasinya. Nah di sini dia ada bibir bagasi yang lumayan tinggi. Jadi kalau misalnya kita naruh barang yang berat, misalnya koper ini berat banget, terus kita taruh dalam sini. Nah pas kita mau keluarin kita nggak bisa langsung tarik gini aja, set, dia bakal nabrak. Jadi harus kita angkat nih barang yang berat itu, set, waduh, baru kita keluarin. Nah cuma efek positifnya dia jadi ngasih bagasi yang lebih banyak lagi volumenya ke bagian bawah sana. Nah terus detail lain di sini itu sayangnya nggak ada lampu bagasi ya. Jadi kalau malam bakal sedikit susah ngeliat apa yang ada dalam sini. Terus di bawah sini itu ada ban serep. Ban serepnya full size tapi dia pakai model velg kaleng kayak gitu. Nah terus buat bahan-bahan yang ada dalam sendiri sini, di kiri kanannya pakai bahan plastik, sama yang di bawah sini udah dikasih bahan bludru gitu buat karpetnya. Nah kita tes koper. Kalau kita pakai koper medium kita, yang ukurannya kurang lebih mirip-mirip sama air galon gitu ya, itu kalau kita mau naruh kayak gini, itu masih no problem. Cuman emang kalau misalnya kalian pengen naruh lebih banyak dengan naruh begini, set, nah dia nggak muat nih, ya kan? Nah kalau misalnya kayak gini, anggaplah kita bisa naruh galon sekitar 3 kali ya, yang belum sampai 4 kalau kayak gini. Nah kalau kita pengen tes pakai koper yang lebih gede, si koper raksasa jeng tes ultimate ini sayangnya dia cuma bisa ditaruh berdiri secara horizontal, karena kalau kalian pengen tiduran, ini masih belum muat ya buat tidurin koper kayak gini. Nah kalaupun kalian pengen bikin ini berdiri supaya bisa muat barang yang besar juga di sampingnya, ini dia bakal bisa ketutup, cuman dia bakal nabrak sama kacanya, ini bakal bunyi jeduk gitu. Sebenarnya bisa ketutup sih, cuman ya kayak kita bilang bakal nabrak kacanya dan sedikit ngalangin visibilitas dari depan. Nah kalaupun pengen kalian paksa kapasitasnya dibanyakin lagi, ini masih muat 2 koper di belakang, set, dan masih ada sedikit ruang di depan sini buat naruh barang-barang kecil. Nah gimana kalau kita pengen luasin kapasitas? Jok belakangnya ini bisa kita lipat, jadi kita tinggal tarik tuas yang di atas sini 1, 2. Cuman emang dia kelipetnya langsung 1 jok full, jadi dia nggak kepisah kiri kanan 50-50 atau 40-60, enggak. Jadi kalau misalnya kita pengen besarin kapasitas bagasi, itu otomatis udah nggak ada penumpang yang bisa duduk di belakang, karena ini kita lipat full semuanya. Dan ini pun dilipatnya dia nggak rata sama lantai ya, masih ada gundukannya di sini. Jadi misalnya kalian naruh barang, itu nggak bisa langsung di slide ke depan, set. Ini harus diangkat dulu, terus baru ditaruh di atasnya kayak gini. Cuman minimal jadi kapasitasnya bisa ngasih lebih gede. Dan kalau di total itu benar-benar jadi jauh lebih gede dibanding Brio yang sebelumnya. Dan sekarang kalau kalian pengen tutup, itu udah ada handle di bagian dalamnya di sini. Mantap. 8. Storage. Bagasi boleh aja bertambah lumayan drastis, tapi storage di dalam masih mirip sama Brio sebelumnya sih. Nih, tempat-tempat buat naruh barang dan botol minum di Brio yang baru. Sembilan, detail-detail lain. Ada beberapa detail yang perlu kalian ketahui dari Brio Satya baru ini. Pertama, coba lihat peredam kap mesin yang cuma setengah sisi ini aja. Desain yang nggak biasa. Lanjut, wiper yang dipakai adalah tipe frame besi standar, sedangkan cuma ada 1 washer aja di tengah dengan 3 lubang. Dan jenis spraynya masih konvensional alias belum menyebar rata. Dan kayak setiap LCGC lainnya, ada ketentuan dari pemerintah yang mengharuskan pemilik mobil LCGC buat ngisi bensin mobilnya pakai bahan bakar minimum RON 92. Yes, jadi ini lebih ke regulasi pemerintah ya, bukan spesifikasi mesinnya. Oh, dan kap bensinnya udah nyediain gantungan buat tutupnya, jadi memudahkan pas lagi isi bensin. 10. Kesimpulan. Jadi, apa kesimpulan review si Brio Satya ini? Well, emang buat sebuah LCGC, Brio Satya ini tergolong mahal. Varian tertingginya, si Satya SCVT udah di atas 160 juta rupiah. Jadi dia cuma satu-satunya di LCGC alias si mobil subsidi yang harganya udah nyentuh 160 jutaan. Tapi pertanyaannya, apakah harga segitu worth it? Well, satu-satunya alasan dia nggak worth it adalah kalau kalian fitur jangkis, alias kalian tipe yang harus punya segala macam fitur
fitur yang canggih. Karena kalau kalian tipe yang kayak gitu, emang sekilas kedengeran lebih menarik tambah beberapa puluh juta lagi buat dapat Ignis GX atau Sirion. Tapi di luar tipe itu, si Brio Satya bahkan buat varian termahalnya termasuk sangat-sangat worth it. Buat harga segitu, kenyamanan yang ditawarkan benar-benar jauh dibanding sekelasnya. Begitu pula kesenangan berkendara dari feedback setir yang dikasih. Nggak ada mobil lain di rentang harga ini bisa ngasih level fun to drive yang bahkan mendekati si Brio. Performa yang ditawarkan jelas terbaik dibanding setiap LCGC lainnya. Begitu pula konsumsi bahan bakarnya jadi salah satu yang terbaik buat setiap mobil di bawah 200 juta. Ruang penumpang yang ditawarkan sekarang jadi jauh lebih luas dengan kenyamanan yang jauh lebih baik. Intinya, jangan kalian pikir ini masih Brio yang sama dengan yang pertama kali keluar dulu, yang masih kaleng-kaleng banget. Atau kayak yang facelift terakhir kali yang sebelum ini. No. Meski sekilas kelihatan perubahannya sedikit, tapi percayalah, ini Brio yang beda banget sama yang kalian kenal dulu pas dia pertama kali keluar. Apakah di LCGC terbaik? Yes, buat sekarang jelas. Jelas Brio Satya ini pantas jadi LCGC terbaik. So, gimana menurut kalian soal Honda Brio Satya ini? Silahkan sampaikan komentar yang di bawah, klik like, dan jangan lupa subscribe ke channel YouTube Car Free Indonesia supaya nggak ketinggalan sama video-video kayak gini lainnya. See you next time.